Misi robotik Yutu-2 Tiongkok menuju ke sisi gelap bulan diluncurkan pada tanggal 7 Desember 2018. Hampir sebulan kemudian, pada 3 Januari 2019, rover ini berhasil mendarat di kawah Von Karman di dekat kutub selatannya. Dengan pencapaian ini, Yutu-2 menjadi rover pertama yang mendarat di sisi jauh bulan. Para ilmuwan sangat tertarik dengan area ini. Kawah yang selamanya gelap dan dingin itu juga mengandung air berbentuk es. Bongkahan esnya tidak beraturan dan kemungkinan berupa es purba. Di kutub selatan, sebagian besar es ini terkonsentrasi menjadi kawah, sedangkan di kutub utara lebih jarang dijumpai. Es ini bisa digunakan setelah misi berawak jangka panjang mendarat di bulan. Beberapa hari setelah Yutu-2 mendarat, sistem operasinya mati sehingga si rover tidur sepanjang malam lunar pertamanya. Yutu-2 kemudian hidup lagi pada tanggal 29 Januari 2019. Semua peralatannya berjalan secara normal. Pada hari lunar pertamanya, Yutu-2 menempuh jarak 119 meter. Satu hari lunar berlangsung selama sekitar 14 hari dan malam harinya juga sama. Rover ini menjelajahi bulan saat siang hari karena mati pada malam hari. Hal ini sudah menjadi rutinitasnya. Pada hari lunar ke-8, Yutu-2 menemukan objek menakjubkan. Temuan ini membuat para ilmuwan menunda semua rencana lain dalam misi. Mereka serius mencari tahu materi aneh yang terdeteksi itu. Awalnya, hari itu sama saja dengan hari biasa. Pada tanggal 25 Juli 2019, Yutu-2 mulai bergerak menyusuri kawah kecil bekas benturan benda langit. Rover ini dibantu dan dimonitor oleh tim pengemudi dari Pusat Kendali Ruang Angkasa Beijing. Pada tanggal 28 Juli, tim sudah bersiap untuk mematikan rover agar bisa tidur siang. Matahari sudah meninggi, maka tingkat radiasi dan suhunya juga sangat panas. Keduanya bisa merusak mesin. Sebelum mematikan Yutu-2, mereka mengamati foto-foto yang diambil dengan kamera utama. Kemudian, mereka melihat kawah kecil berisi materi yang sangat berbeda dari lanskap di sekitarnya. Karena tidak bisa mendeteksi zat yang mirip gel itu, rover ini pun digerakkan untuk memeriksa temuan aneh tersebut. Yutu-2 perlahan mendekati kawah untuk memeriksa materi berwarna tak biasa itu. Mesin itu dilengkapi dengan peralatan khusus yang mendeteksi pantulan cahayanya. Alat ini diharapkan bisa membantu mereka memahami struktur materi tersebut. Sayangnya, temuan ini tetap menjadi misteri selama lebih dari setahun. Wajar saja, temuan dan fakta yang awalnya tidak disertai gambar ini telah membuat dunia bertanya-tanya. Penjelasannya cuma sebatas, materi ini terlihat seperti gel berkilau dengan warna sembarang. Tentu terkesan ganjil karena permukaan bulan kering dan berdebu. Dan akhirnya, misteri ini terpecahkan juga. Para peneliti telah menganalisis informasi yang diterima. Sesuai perkiraan, materi itu tersusun dari batuan breksi terang kehijauan dalam sampel berukuran maksimum 51 cm x 15 cm. Wujudnya mirip salad jeli isi buah. Saat dilelehkan, batuan ini akan terlihat seperti kaca. Batuan breksi tersusun atas potongan batu tajam yang menyatu karena zat kapur. Sampel yang ditemukan di sisi jauh bulan tersusun dari campuran berbagai mineral. Zat penyusun utamanya berupa silikat, salah satu komponen yang paling banyak terdapat pada kerak bulan dan kerak bumi. Di dalam sampel itu juga ada sedikit kaca, berarti materi itu terbentuk selama letusan gunung berapi. Tapi, aktivitas vulkanik di bulan sudah berhenti sejak 3 miliar tahun lalu. Karena itulah, para peneliti sangat ragu kalau temuan luar biasa ini disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Kemungkinan penyebabnya adalah asteroid, komet, atau meteorit raksasa yang pernah menghantam bulan. Dalam benturan itu, tekanan dan suhunya sangat tinggi sehingga banyak batuan langsung meleleh. Sebagian di antaranya cepat dingin dan terbentuklah kaca. Sisanya terakumulasi di kawah bekas benturan dan perlu waktu lama agar dingin. Maka terbentuklah batuan baru. Materi itu kemungkinan tidak terbentuk di kawah Von Karman, tapi di kawah Vincent dan Alder yang berdekatan. Lubang yang ditemukan berdiameter maksimum 2 meter, jadi materi yang terbentuk pastilah tidak lebih dari 2,5 cm. Tapi ukurannya terlalu kecil untuk bisa menghasilkan batuan breksi sebesar itu. Menariknya, materi itu menyerupai sampel yang diambil oleh misi Apollo NASA. Salah satunya tersusun dari pecahan mineral berwarna gelap yang saling menyatu. Di dalamnya juga terkandung sedikit kaca berkilau.
tapi belum bisa dipastikan kesamaan materi itu dengan temuan Yutu-2. Saat rover itu mengambil foto dan mengukurnya, bulan dalam kondisi redup sehingga kualitas gambarnya tidak begitu bagus. Para ahli di Apollo NASA punya misi memeriksa area bulan yang belum pernah dijelajahi. Karena itulah, mereka tidak punya sampel apapun yang bisa dibandingkan dengan materi terang kehijauan yang ditemukan Yutu-2. Tapi kalau dugaan mereka ternyata benar, artinya sisi jauh bulan kemungkinan sangat mirip dengan sisi yang menghadap ke bumi. Memangnya apa sih istimewanya sisi gelap dari satelit bumi ini? Dan kenapa kita tidak bisa melihatnya? Penyebabnya yaitu fenomena penguncian pasang surut. Satu-satunya satelit alami bumi ini berotasi pada porosnya selama 27 hari. Selama itu pula, bulan mengorbit planet kita. Karena inilah kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Tepatnya, kita bisa melihat 59% dari permukaan bulan. Jadi, dalam 1 tahun, kita bisa sekilas melihat sisi jauh bulan. Sisi bulan yang tidak bisa kita lihat berbeda dari sisi yang menghadap bumi karena tidak punya titik hitam kasat mata di malam hari. Titik ini berupa permukaan basalt bulan yang disebut lunar Maria dan terbentuk oleh letusan gunung berapi purba. Peristiwa ini terjadi sekitar 3-4 miliar tahun lalu. Sisi jauh bulan didominasi kawah dan gunung tinggi, jadi bukan berupa dataran. Salah satu gagasan yang bisa menjelaskan perbedaan yang mencolok di kedua sisi ini yaitu teori tumbukan. Teori ini menyatakan kalau miliaran tahun lalu, bumi bertumbukan dengan planet atau objek raksasa lain. Setelah itu, runtuhannya menabrak objek lain yang kemudian menjadi bulan kita. Inilah yang menyebabkan lanskap bulan sangat berbeda dari bumi. Teori yang lebih baru menyatakan sisi bulan yang menghadap bumi lebih hangat karena panas yang dipancarkan oleh planet kita. Selama letusan gunung berapi itu, sisi jauh bulan bersuhu dingin, sehingga mineralnya lebih cepat padat. Mineral ini menjadi lapisan pelindung atau tameng yang melindungi bagian dalam bulan dari hantaman meteorit. Tiap benturan membentuk kawah besar. Selain itu, kerak yang jauh lebih lunak di sisi depan memuntahkan lava setiap kali dihantam meteorit. Setelah dingin, lava ini akan menutup kawah bekas tumbukan. Meski sisi jauh bulan sering disebut gelap, sinar matahari yang menerpa kedua sisi bisa dibilang sama terang. Sisi yang menghadap bumi terlihat lebih terang karena cahaya yang berasal dari bumi. Para ahli sangat tertarik untuk menjelajahi sisi jauh bulan karena 2 alasan. Setelah meninggalkan bumi, sekian banyak gelombang radio terhalang oleh bulan. Kalau para astronom bisa membuat teleskop radio atau teleskop optik di sisi gelap bulan, mereka bisa mengumpulkan lebih banyak data dan masalah interferensi bisa dihindari. Teleskop itu juga akan terlindung dari pantulan sinar matahari dari planet kita. Selain itu, teleskop akan terlindung dari radiasi sinar matahari kalau didirikan di dalam kawah. Mereka bisa melihat sisi jauh bulan dengan sangat jelas. Para ilmuwan juga yakin kalau di sisi jauh bulan terdapat banyak helium-3. Bumi terlindung dari angin matahari yang meniupkan gas helium-3 karena medan magnet bumi, tapi satelit alami kita tidak punya pelindung ini. Karena itulah, mereka beranggapan bulan bisa menjadi tempat yang sangat cocok untuk menambang helium. Unsur langka ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar dalam reaksi fusi.